Pemirsa, Anda menyaksikan breaking news bersama saya, Sarah Dita. Aksi masyarakat menolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi mulai melakukan aksi anarkis pada Senin 24 Maret 2025. Pemirsa, sejak sore tadi, ribuan massa aksi kompak mengenakan baju berwarna hitam dan mulai berkumpul di depan Gedung Negara Gerahadi sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mereka berorasi menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Aksi ini mulai memanas ketika massa melemparkan batu hingga botol minuman. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jatim, Fatimatus Zahroh. Silakan rekan Matus. Ya, terima kasih, Sarah. Tribuner, saat ini saya berada di dalam Gedung Negara Gerahadi, tempat di mana massa dari mahasiswa yang melakukan aksi penolakan Undang-Undang TNI di kawasan Jalan Gubernur Suryo. Ribuan massa yang kompak mengenakan pakaian hitam mulai berdatangan di Jalan Gubernur Suryo pukul 15. Mereka melakukan orasi dan menyampaikan aspirasinya untuk menolak Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Selain melakukan aksi, mereka mulai melakukan aksi-aksi anarkis di depan Gedung Negara Gerahadi, di mana mereka melempari para petugas pengamanan kepolisian, yaitu seluruh jajaran yang sudah standby di depan Gedung Negara Gerahadi dilempari botol minuman, kemudian batu, hingga massa aksi juga membawa bom molotov yang dilemparkan ke arah petugas. Aksi ini menyulut dan memprovokasi massa aksi yang lain sehingga terjadi kericuhan yang cukup dramatis begitu ya terjadi di depan Gedung Negara Gerahadi. Dari pihak kepolisian melakukan pengamanan, langkah-langkah mengamankan situasi dengan menembakkan water cannon ke arah massa untuk meredam aksi massa agar tidak semakin anarkis. Dari Kapolres Tabes Surabaya, Kapolres Tabes Tanjung Perak juga mengimbau secara terus-menerus agar massa menjaga tensinya untuk tidak semakin memanas dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Saat ini massa sudah mulai dipaksa bubar oleh kepolisian, bahkan sejumlah mahasiswa yang dinilai sebagai provokator juga sudah mulai diamankan oleh petugas dan dibawa ke dalam Gedung Negara Gerahadi untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Sementara itu massa aksi sudah tampak bubar dan meninggalkan Gedung Negara Gerahadi, dan para kepolisian juga masih memblokade kawasan Jalan Gubernur Suryo supaya tidak ada massa yang terus berdatangan atau kembali ke lokasi aksi begitu. Masyarakat dari mahasiswa khususnya melakukan aksi ini dalam rangka untuk penolakan Undang-Undang TNI, di mana mereka menilai pengesahan Undang-Undang TNI yang dilakukan pemerintah baru-baru ini mencederai demokrasi dan reformasi yang telah berjalan saat ini. Massa meminta agar undang-undang tersebut dicabut supaya reformasi dan demokrasi ini terus berjalan, tidak kembali ke masa yang lampau. Saat ini tadi pihak dari pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sempat memutarkan Asmaul Husna untuk mendinginkan suasana, terutama saat ini juga masih dilakukan puasa di bulan Ramadan, dengan diharapkan tindakan-tindakan anarkis tidak dilakukan oleh massa aksi yang menyuarakan penolakan Undang-Undang TNI dari Surabaya depan Gedung Negara Gerahadi. Saat ini massa sudah dipukul mundur dan kondisi cukup kondusif, tapi pihak pengamanan masih terus berjaga dan standby sembari melakukan pengawasan jangan sampai ada tindakan-tindakan yang anarkis lagi. Karena tadi juga massa melakukan pembakaran ban, kemudian mencabut secara paksa umbul-umbul yang ada di depan Gedung Negara Gerahadi dan dilemparkan ke arah petugas pengamanan. Ada korban dari pihak kepolisian yang sempat tadi tampak terluka karena terlempar batu oleh massa aksi. Tindakan anarkis ini sangat disayangkan terutama oleh petugas, karena dari awal mereka ketika mengajukan izin juga sudah berjanji untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkisme seperti yang dilakukan sore ini. Sehingga kepolisian saat ini sedang berjaga ketat untuk mengamankan di lokasi Gedung Negara Gerahadi supaya massa aksi tidak kembali ke lokasi. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke studio, Sarah. Baik, rekan Fatimatus, sudah laporkan beberapa
masa aksi yang kan terkait mereka hari ini. Nah, apakah informasi mana saja mereka yang atau berapa jumlah masa amankan tersebut? Diulangi Farah karena gangguan sinyal. Baik, terkait masa yang diamankan yang diduga memprovokasi demo hari ini, informasi berapa jumlah yang diamankan? Untuk jumlah pastinya kita belum mengkonfirmasi dari kepolisian, namun tadi tampak lebih dari satu yang diamankan. Bahkan yang tertangkap kamera ada dua mahasiswa yang sudah diamankan oleh petugas dan dibawa ke dalam gedung negara Gerahadi untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Mereka ditangkap ketika diamankan ya, ketika masa mulai dibubarkan paksa dan ketika masih memprovokasi untuk melakukan aksi-aksi anarkis, mereka terpaksa untuk ikut diamankan oleh kepolisian. Baik, terima kasih rekan Fatimatu Zahro, jurnalis Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Allahu Akbar! Berpusat untuk mempersiapkan diri. Rakyat bersatu. Rakyat bersatu. Kami dari Teatrikal Puska Visi Dari Unesa, saya ke depan. Saya persilakan. Tahun 98 kawan-kawan sekalian, ketika kita membaca sejarah, bahwasanya hari ini akan terulang kembali. Kawan-kawan sekalian, Baru saja kena lempar-lempar ke arah petugas. Water cannon mulai bergerak dari mobil kepolisian dari Sabara. Sementara kepolisian terus melakukan imbauan kepada para aksi untuk menghentikan aksi-aksi anarkis. K9 juga mulai dikeluarkan. Kericuhan yang berujung pada pelemparan bom Molotov petasan mewarnai demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya di kawasan Jalan Suryo pada pantauan di lokasi sekira pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Kericuhan tersebut pecah setelah massa aksi melakukan orasi raya memblokade akses di sana. Terpantau ada sekitar 5 hingga 6 botol bom Molotov yang terlempar dan meletus ke arah pagar utama Gedung Gerahadi. Tampak juga bahwa pagar tersebut dijaga oleh ratusan orang personel kepolisian. Lemparan bom Molotov tersebut berasal dari massa di sisi utara pagar Gedung Gerahadi. Akibatnya beberapa ornamen bangunan di depan pagar gedung terbakar. Api juga menyambar pohon di depan pagar tersebut. Kemudian, berdasarkan pantauan Tribun Jatim, barikade kawat berduri tampak diseret menjauh dari barisan pasukan petugas kepolisian di depan pagar gedung. Kemudian beberapa orang massa aksi melakukan aksi pelemparan batu, bahkan petasan dan juga tongkat kayu ke arah pasukan kepolisian yang berjaga. Beberapa massa aksi juga melempar bebatuan, vas bunga, bahkan kayu ke arah deretan pasukan bertameng yang mengambil alih barisan pengamanan area Gedung Gerahadi Surabaya. Pemirsa, ribuan massa ini mereka kompak mengenakan baju serba dalam aksi demo tolak Undang-Undang TNI yang digelar sejak sore tadi di Gedung Gerahadi Surabaya. Aksi ini memanas sehingga polisi juga mengerahkan water cannon untuk memadamkan api dan juga untuk
memukul mundur. Berdasarkan laporan yang tadi sudah disampaikan oleh jurnalis Tribun Jatim, Fatimah Zahra, bahwa kondisi saat ini sudah cukup kondusif karena masa aksi sudah mulai meninggalkan lokasi. Namun, beberapa dibawa oleh petugas karena diduga melakukan provokasi dalam aksi demo hari ini. Mereka dibawa ke dalam gedung Geraha di Surabaya. Meski demikian, kami belum mengetahui secara pasti jumlah orang yang diamankan oleh pihak polisian terkait demo hari ini. Tampak pemirsa, massa tadinya juga membakar ban di tengah jalan dan memblokade akses jalan tersebut, atau tepatnya jalan di depan gedung Negara Geraha di Surabaya. Ribuan orang dari berbagai elemen ini menggelar aksi demo untuk menolak Undang-Undang TNI yang baru beberapa hari lalu disahkan oleh pemerintah. Berbicara masa aksi, Jaya mengatakan bahwa kali ini merupakan suara rakyat yang tidak menghendaki adanya Orde Baru kembali bangkit melalui Undang-Undang TNI. Oleh karena itu, untuk menyampaikan aspirasi rakyat di Jawa Timur, Jaya menyampaikan 8 tuntutan. Yang pertama, tolak revisi TNI sekarang, kemudian tolak fungsi TNI dalam ranah sipil, tolak fungsi TNI dalam operasi militer selain perang, terutama dalam ranah siber, bubarkan komando teritorial, tarik militer dari semua tanah Papua, lalu revisi Undang-Undang Peradilan Militer, kembalikan TNI ke barak, copot jabatan-jabatan sipil. Pemirsa, aksi penolakan Undang-Undang TNI ini tidak hanya digelar atau berlangsung di Surabaya, namun di beberapa kota atau wilayah lainnya di Indonesia juga masyarakat dari berbagai elemen turut menggaungkan penolakan terkait Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Tapi senjai. Safety bro. Safety, wartawan safety. Bersama saya, Sarah Dita. Aksi masyarakat menolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi mulai melakukan aksi anarkis pada Senin 24 Maret 2025. Pemirsa,
Sejak sore tadi, ribuan massa aksi kompak mengenakan baju berwarna hitam dan mulai berkumpul di depan Gedung Negara Gerahadi sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mereka berorasi menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Aksi ini mulai memanas ketika massa melemparkan batu hingga botol minuman. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jatim, Fatimatus Zahroh. Silakan rekan Matus. Ya, terima kasih Sarah. Tribuner, saat ini saya berada di dalam Gedung Negara Gerahadi, tempat di mana massa dari mahasiswa yang melakukan aksi penolakan Undang-Undang TNI di kawasan Jalan Gubernur Suryo. Ribuan massa yang kompak mengenakan pakaian hitam mulai berdatangan di Jalan Gubernur Suryo pukul 15. Mereka melakukan orasi dan menyampaikan aspirasinya untuk menolak Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Selain melakukan aksi, mereka mulai melakukan aksi-aksi anarkis di depan Gedung Negara Gerahadi, di mana mereka melempari para petugas pengamanan kepolisian, yaitu seluruh jajaran yang sudah standby di depan Gedung Negara Gerahadi dilempari botol minuman, kemudian batu, hingga massa aksi juga membawa bom molotov yang dilemparkan ke arah petugas. Aksi ini menyulut dan memprovokasi massa aksi yang lain sehingga terjadi kericuhan yang cukup dramatis begitu ya, terjadi di depan Gedung Negara Gerahadi. Dari pihak kepolisian melakukan pengamanan, langkah-langkah mengamankan situasi dengan menembakkan water cannon ke arah massa untuk meredam aksi massa agar tidak semakin anarkis. Dari Kapolres Tabes Surabaya, Kapolres Tabes Tanjung Perak juga mengimbau secara terus-menerus agar massa menjaga tensinya untuk tidak semakin memanas dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Saat ini massa sudah mulai dipaksa bubar oleh kepolisian, bahkan sejumlah mahasiswa yang dinilai sebagai provokator juga sudah mulai diamankan oleh petugas dan dibawa ke dalam Gedung Negara Gerahadi untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Sementara itu massa aksi sudah tampak bubar dan meninggalkan Gedung Negara Gerahadi, dan para kepolisian juga masih memblokade kawasan Jalan Gubernur Suryo supaya tidak ada massa yang terus berdatangan atau kembali ke lokasi aksi begitu. Masyarakat dari mahasiswa khususnya melakukan aksi ini dalam rangka untuk penolakan Undang-Undang TNI, di mana mereka menilai pengesahan Undang-Undang TNI yang dilakukan pemerintah baru-baru ini mencederai demokrasi dan reformasi yang telah berjalan saat ini. Massa meminta agar undang-undang tersebut dicabut supaya reformasi dan demokrasi ini terus berjalan, tidak kembali ke masa yang lampau. Saat ini tadi pihak dari pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sempat memutarkan Asmaul Husna untuk mendinginkan suasana, terutama saat ini juga masih dilakukan puasa di bulan Ramadan, dengan diharapkan tindakan-tindakan anarkis tidak dilakukan oleh massa aksi yang menyuarakan penolakan Undang-Undang TNI dari Surabaya depan Gedung Negara Gerahadi. Saat ini massa sudah dipukul mundur dan kondisi cukup kondusif, tapi pihak pengamanan masih terus berjaga dan standby sembari melakukan pengawasan jangan sampai ada tindakan-tindakan yang anarkis lagi. Karena tadi juga massa melakukan pembakaran ban, kemudian mencabut secara paksa umbul-umbul yang ada di depan Gedung Negara Gerahadi dan dilemparkan ke arah petugas pengamanan. Ada korban dari pihak kepolisian yang sempat tadi tampak terluka karena terlempar batu oleh massa aksi. Tindakan anarkis ini sangat disayangkan terutama oleh petugas, karena dari awal mereka ketika mengajukan izin juga sudah berjanji untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkisme seperti yang dilakukan sore ini. Sehingga kepolisian saat ini sedang berjaga ketat untuk mengamankan di lokasi Gedung Negara Gerahadi supaya massa aksi tidak kembali ke lokasi. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke studio, Sarah. Baik, rekan Fatimatus sudah laporkan beberapa massa aksi yang terkait mereka hari ini. Nah, apakah informasi saja mereka yang atau berapa jumlah massa tersebut?
diulangi Sarah karena gangguan sinyal. Baik, terkait masa yang diamankan yang diduga memprovokasi demo hari ini, informasi berapa jumlah yang diamankan? Untuk jumlah pastinya kita belum mengkonfirmasi dari kepolisian, namun tadi tampak lebih dari satu yang diamankan. Bahkan yang tertangkap kamera ada 2 mahasiswa yang sudah diamankan oleh petugas dan dibawa ke dalam gedung Negara Gerahadi untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Mereka ditangkap ketika diamankan ya, ketika masa mulai dibubarkan paksa dan ketika masih memprovokasi untuk melakukan aksi-aksi anarkis, mereka terpaksa untuk ikut diamankan oleh kepolisian. Baik, terima kasih rekan Fatimatul Zahro, jurnalis Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Allahu Akbar. Berpusat untuk mempersiapkan diri. Rakyat bersatu. Rakyat bersatu. Kami dari Teatrikal Puska Visi. Dari Indonesia, saya ke depan. Saya persilakan. Tahun 98 kawan-kawan sekalian, ketika kita membaca sejarah, bahwasanya hari ini akan terulang kembali. Kawan-kawanku sekalian, Baru saja kena lempar-lempar ke arah petugas. Water cannon mulai bergerak dari mobil kepolisian dari Sabara. Sementara kepolisian terus melakukan imbauan kepada para aksi untuk menghentikan aksi-aksi anarkis. K9 juga mulai dikeluarkan. Kericuhan yang berujung pada pelemparan bom Molotov petasan mewarnai demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya di kawasan Jalan Suryo pada pantauan di lokasi sekira pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Kericuhan tersebut pecah setelah massa aksi melakukan orasi raya memblokade akses di sana. Terpantau ada sekitar 5 hingga 6 botol bom Molotov yang terlempar dan meletus ke arah pagar utama Gedung Gerahadi. Tampak juga bahwa pagar tersebut dijaga oleh ratusan orang personel kepolisian. Lemparan bom Molotov tersebut berasal dari massa di sisi utara pagar Gedung Gerahadi. Akibatnya beberapa ornamen bangunan di depan pagar gedung terbakar. Api juga menyambar pohon di depan pagar tersebut. Kemudian, berdasarkan pantauan Tribun Jatim, barikade kawat berduri tampak diseret menjauh dari barisan pasukan petugas kepolisian di depan pagar gedung. Kemudian beberapa orang massa aksi melakukan aksi pelemparan batu, bahkan petasan dan juga tongkat kayu ke arah pasukan kepolisian yang berjaga. Beberapa massa aksi juga melempar bebatuan, vas bunga, bahkan kayu ke arah deretan pasukan bertameng yang mengambil alih barisan pengamanan area Gedung Gerahadi Surabaya. Pemirsa, ribuan massa ini mereka kompak mengenakan baju serba dalam aksi demo tolak Undang-Undang TNI yang digelar sejak sore tadi di Gedung Gerahadi Surabaya. Aksi ini memanas sehingga polisi juga mengerahkan water cannon untuk memadamkan api dan juga untuk memukul mundur. Berdasarkan laporan yang tadi sudah disampaikan oleh jurnalis Tribun Jatim, Fatimatul Zahro, bahwa kondisi saat ini sudah cukup kondusif karena
masa aksi sudah mulai meninggalkan lokasi. Namun, beberapa orang diamankan atau dibawa oleh petugas karena diduga melakukan provokasi dalam aksi demo hari ini. Mereka dibawa ke dalam gedung Geraha di Surabaya. Meski demikian, kami belum mengetahui secara pasti jumlah orang yang diamankan oleh pihak kepolisian terkait demo hari ini. Tampak pemirsa, massa tadinya juga membakar ban di tengah jalan dan memblokade akses jalan tersebut, atau tepatnya jalan di depan gedung Negara Geraha di Surabaya. Ribuan orang dari berbagai elemen ini menggelar aksi demo untuk menolak Undang-Undang TNI yang baru beberapa hari lalu disahkan oleh pemerintah. Berbicara masa aksi, Jaya mengatakan bahwa kali ini merupakan suara rakyat yang tidak menghendaki adanya Orde Baru Bali Bangkit melalui Undang-Undang TNI. Oleh karena itu, untuk menyampaikan aspirasi rakyat di Jawa Timur, Jaya menyampaikan 8 tuntutan. Yang pertama, tolak revisi TNI sekarang, kemudian tolak fungsi TNI dalam ranah sipil, tolak fungsi TNI dalam operasi militer selain perang, terutama dalam ranah siber, bubarkan komando teritorial, tarik militer dari semua tanah Papua, lalu revisi Undang-Undang Peradilan Militer, kembalikan TNI ke Barak, copot jabatan-jabatan sipil. Pemirsa, aksi penolakan Undang-Undang TNI ini tidak hanya digelar atau berlangsung di Surabaya, namun di beberapa kota atau wilayah lainnya di Indonesia juga masyarakat dari berbagai elemen turut menggaungkan penolakan terkait Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Senjai. Safety bro. Safety, wartawan safety. Bersama saya, Sarah Dita. Aksi masyarakat menolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi mulai melakukan aksi anarkis pada Senin 24 Maret 2025. Pemirsa, sejak sore tadi, ribuan massa aksi kompak mengenakan baju berwarna hitam dan mulai berkumpul di depan Gedung Negara Gerahadi sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mereka berorasi menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Aksi ini mulai memanas ketika massa melemparkan batu hingga botol minuman. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jatim, Fatimatus Zahroh. Silakan rekan Matus. Ya, terima kasih Sarah. Tribuner, saat ini saya berada di dalam Gedung Negara Gerahadi, tempat di mana massa dari mahasiswa
yang melakukan aksi penolakan Undang-Undang TNI di kawasan Jalan Gubernur Suryo. Ribuan massa yang kompak mengenakan pakaian hitam mulai berdatangan di Jalan Gubernur Suryo pukul 15. Mereka melakukan orasi dan menyampaikan aspirasinya untuk menolak Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Selain melakukan aksi, mereka mulai melakukan aksi-aksi anarkis di depan Gedung Negara Gerahadi, di mana mereka melempari para petugas pengamanan kepolisian, yaitu seluruh jajaran yang sudah standby di depan Gedung Negara Gerahadi dilempari botol minuman, kemudian batu, hingga masa aksi juga membawa bom molotov yang dilemparkan ke arah petugas. Aksi ini menyulut dan memprovokasi masa aksi yang lain sehingga terjadi kericuhan yang cukup dramatis begitu ya, terjadi di depan Gedung Negara Gerahadi. Dari pihak kepolisian melakukan pengamanan, langkah-langkah mengamankan situasi dengan menembakkan water cannon ke arah massa untuk meredam aksi massa agar tidak semakin anarkis. Dari Kapolres Tabes Surabaya, Kapolres Tabes Tanjung Perak juga mengimbau secara terus-menerus agar massa menjaga tensinya untuk tidak semakin memanas dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Saat ini massa sudah mulai dipaksa bubar oleh kepolisian, bahkan sejumlah mahasiswa yang dinilai sebagai provokator juga sudah mulai diamankan oleh petugas dan dibawa ke dalam Gedung Negara Gerahadi untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Sementara itu massa aksi sudah tampak bubar dan meninggalkan Gedung Negara Gerahadi, dan para kepolisian juga masih memblokade kawasan Jalan Gubernur Suryo supaya tidak ada massa yang terus berdatangan atau kembali ke lokasi aksi begitu. Masyarakat dari mahasiswa khususnya melakukan aksi ini dalam rangka untuk penolakan Undang-Undang TNI, di mana mereka menilai pengesahan Undang-Undang TNI yang dilakukan pemerintah baru-baru ini mencederai demokrasi dan reformasi yang telah berjalan saat ini. Massa meminta agar undang-undang tersebut dicabut supaya reformasi dan demokrasi ini terus berjalan, tidak kembali ke masa yang lampau. Saat ini tadi pihak dari pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sempat memutarkan Asmaul Husna untuk mendinginkan suasana, terutama saat ini juga masih dilakukan puasa di bulan Ramadan, dan diharapkan tindakan-tindakan anarkis tidak dilakukan oleh massa aksi yang menyuarakan penolakan Undang-Undang TNI dari Surabaya depan Gedung Negara Gerahadi. Saat ini massa sudah dipukul mundur dan kondisi cukup kondusif, tapi pihak pengamanan masih terus berjaga dan standby sembari melakukan pengawasan jangan sampai ada tindakan-tindakan yang anarkis lagi. Karena tadi juga massa melakukan pembakaran ban, kemudian mencabut secara paksa umbul-umbul yang ada di depan Gedung Negara Gerahadi dan dilemparkan ke arah petugas pengamanan. Ada korban dari pihak kepolisian yang sempat tadi tampak terluka karena terlempar batu oleh massa aksi. Tindakan anarkis ini sangat disayangkan terutama oleh petugas, karena dari awal mereka ketika mengajukan izin juga sudah berjanji untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkisme seperti yang dilakukan sore ini. Sehingga kepolisian saat ini sedang berjaga ketat untuk mengamankan di lokasi Gedung Negara Gerahadi supaya massa aksi tidak kembali ke lokasi. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke studio, Sarah. Baik, rekan Fatimatus sudah laporkan beberapa masa aksi yang terkait mereka hari ini. Nah, apakah informasi saja mereka yang atau berapa jumlah masa amankan tersebut? Diulangi, Sarah, karena gangguan sinyal. Baik, terkait masa yang diamankan yang diduga memprovokasi demo hari ini, informasi berapa jumlah yang diamankan? Untuk jumlah pastinya kita belum mengkonfirmasi dari kepolisian, namun tadi tampak lebih dari satu yang diamankan. Bahkan yang tertangkap kamera ada 2 mahasiswa yang sudah diamankan oleh petugas dan dibawa ke dalam Gedung Negara Gerahadi untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Mereka ditangkap ketika diamankan ya, ketika masa mulai dibubarkan paksa dan ketika masih memprovokasi untuk melakukan aksi-aksi anarkis, mereka
terpaksa untuk ikut diamankan oleh kepolisian. Baik, terima kasih rekan Fatimatu Zahro, jurnalis Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Allahu Akbar. Berpusat untuk mempersiapkan diri. Rakyat bersatu. Rakyat bersatu. Kami dari Teatrikal Puska Visi. Dari Indonesia, saya ke depan. Saya persilakan. Tahun 98 kawan-kawan sekalian, ketika kita membaca sejarah, bahwasanya hari ini akan terulang kembali. Kawan-kawanku sekalian, Baru saja kena lempar-lempar ke arah petugas. Water cannon mulai bergerak dari mobil kepolisian dari Sabara. Sementara kepolisian terus melakukan imbauan kepada para aksi untuk menghentikan aksi-aksi anarkis. K9 juga mulai dikeluarkan. Kericuhan yang berujung pada pelemparan bom Molotov petasan mewarnai demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya di kawasan Jalan Suryo pada pantauan di lokasi sekira pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Kericuhan tersebut pecah setelah massa aksi melakukan orasi raya memblokade akses di sana. Terpantau ada sekitar 5 hingga 6 botol bom Molotov yang terlempar dan meletus ke arah pagar utama Gedung Gerahadi. Tampak juga bahwa pagar tersebut dijaga oleh ratusan orang personel kepolisian. Lemparan bom Molotov tersebut berasal dari massa di sisi utara pagar Gedung Gerahadi. Akibatnya beberapa ornamen bangunan di depan pagar gedung terbakar. Api juga menyambar pohon di depan pagar tersebut. Kemudian, berdasarkan pantauan Tribun Jatim, barikade kawat berduri tampak diseret menjauh dari barisan pasukan petugas kepolisian di depan pagar gedung. Kemudian beberapa orang massa aksi melakukan aksi pelemparan batu, bahkan petasan dan juga tongkat kayu ke arah pasukan kepolisian yang berjaga. Beberapa massa aksi juga melempar bebatuan, vas bunga, bahkan kayu ke arah deretan pasukan bertameng yang mengambil alih barisan pengamanan area Gedung Gerahadi Surabaya. Pemirsa, ribuan massa ini mereka kompak mengenakan baju serba dalam aksi demo tolak Undang-Undang TNI yang digelar sejak sore tadi di Gedung Gerahadi Surabaya. Kericuhan ini, aksi ini memanas sehingga polisi juga mengerahkan water cannon untuk memadamkan api dan juga untuk memukul mundur. Berdasarkan laporan yang tadi sudah disampaikan oleh jurnalis Tribun Jatim, Fatimatu Zahro, bahwa kondisi saat ini sudah cukup kondusif karena massa aksi sudah mulai meninggalkan lokasi. Namun, beberapa orang diamankan atau dibawa oleh petugas karena diduga melakukan provokasi dalam aksi demo hari ini. Mereka dibawa ke dalam Gedung Gerahadi Surabaya. Meski demikian, kami belum mengetahui secara pasti jumlah orang yang diamankan oleh pihak polisian terkait demo hari ini. Tampak pemirsa, massa tadinya juga membakar ban di tengah jalan dan memblokade akses jalan tersebut, atau tepatnya jalan di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya.
Ribuan orang dari berbagai elemen ini menggelar aksi demo untuk menolak Undang-Undang TNI yang baru beberapa hari lalu disahkan oleh pemerintah. Berbicara masa aksi, Jaya mengatakan bahwa kali ini merupakan suara rakyat yang tidak menghendaki adanya Orde Baru kembali bangkit melalui Undang-Undang TNI. Oleh karena itu, untuk menyampaikan aspirasi rakyat di Jawa Timur, Jaya menyampaikan 8 tuntutan. Yang pertama, tolak revisi TNI sekarang, kemudian tolak fungsi TNI dalam ranah sipil, tolak fungsi TNI dalam operasi militer selain perang, terutama dalam ranah siber, bubarkan komando teritorial, tarik militer dari semua tanah Papua, lalu revisi Undang-Undang Peradilan Militer, kembalikan TNI ke Barak, copot jabatan-jabatan sipil. Pemirsa, aksi penolakan Undang-Undang TNI ini tidak hanya digelar atau berlangsung di Surabaya, namun di beberapa kota atau wilayah lainnya di Indonesia juga masyarakat dari berbagai elemen turut menggaungkan penolakan terkait Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Senjai. Safety bro. Safety, wartawan safety. Bersama saya, Sarah Dita. Aksi masyarakat menolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi mulai melakukan aksi anarkis pada Senin 24 Maret 2025. Pemirsa, sejak sore tadi, ribuan massa aksi kompak mengenakan baju berwarna hitam dan mulai berkumpul di depan Gedung Negara Gerahadi sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mereka berorasi menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Aksi ini mulai memanas ketika massa melemparkan batu hingga botol minuman. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jatim, Fatimatus Zahroh. Silakan rekan Matus. Ya, terima kasih Sarah. Tribuner, saat ini saya berada di dalam Gedung Negara Gerahadi, tempat di mana massa dari mahasiswa yang melakukan aksi penolakan Undang-Undang TNI di kawasan Jalan Gubernur Suryo. Ribuan massa yang kompak mengenakan pakaian hitam mulai berdatangan di Jalan Gubernur Suryo pukul 15. Mereka melakukan orasi dan menyampaikan aspirasinya untuk menolak Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Selain melakukan aksi, mereka mulai melakukan aksi-aksi anarkis di depan Gedung Negara Gerahadi, di mana mereka melempari para petugas pengamanan kepolisian, yaitu seluruh jajaran yang sudah standby di depan Gedung Negara Gerahadi dilempari botol minuman, kemudian batu, hingga massa aksi juga membawa bom molotov yang dilemparkan ke arah petugas.
aksi ini menyulut dan memprovokasi massa aksi yang lain sehingga terjadi kericuhan yang cukup dramatis begitu ya terjadi di depan gedung Negara Gerahadi. Dari pihak kepolisian melakukan pengamanan, langkah-langkah mengamankan situasi dengan menembakkan water cannon ke arah massa untuk meredam aksi massa agar tidak semakin anarkis. Dari Kapolres Tabes Surabaya, Kapolres Tabes Tanjung Perak juga mengimbau secara terus-menerus agar massa menjaga tensinya untuk tidak semakin memanas dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Saat ini massa sudah mulai dipaksa bubar oleh kepolisian, bahkan sejumlah mahasiswa yang dinilai sebagai provokator juga sudah mulai diamankan oleh petugas dan dibawa ke dalam gedung Negara Gerahadi untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Sementara itu massa aksi sudah tampak bubar dan meninggalkan gedung Negara Gerahadi dan para kepolisian juga masih memblokade kawasan Jalan Gedung Surya supaya tidak ada massa yang terus berdatangan atau kembali ke lokasi aksi begitu. Masyarakat dari mahasiswa khususnya melakukan aksi ini dalam rangka untuk penolakan Undang-Undang TNI, di mana mereka menilai pengesahan Undang-Undang TNI yang dilakukan pemerintah baru-baru ini mencederai demokrasi dan reformasi yang telah berjalan saat ini. Massa meminta agar undang-undang tersebut dicabut supaya reformasi dan demokrasi ini terus berjalan, tidak kembali ke masa yang lampau. Saat ini tadi pihak dari pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sempat memutarkan Asmaul Husna untuk mendinginkan suasana, terutama saat ini juga masih dilakukan puasa di bulan Ramadan, dengan diharapkan tindakan-tindakan anarkis tidak dilakukan oleh massa aksi yang menyuarakan penolakan Undang-Undang TNI dari Surabaya depan gedung Negara Gerahadi. Saat ini massa sudah dipukul mundur dan kondisi cukup kondusif, tapi pihak pengamanan masih terus berjaga dan standby sembari melakukan pengawasan jangan sampai ada tindakan-tindakan yang anarkis lagi. Karena tadi juga massa melakukan pembakaran ban, kemudian mencabut secara paksa umbul-umbul yang ada di depan gedung Negara Gerahadi dan dilemparkan ke arah petugas pengamanan. Ada korban dari pihak kepolisian yang sempat tadi tampak terluka karena terlempar batu oleh massa aksi. Tindakan anarkis ini sangat disayangkan terutama oleh petugas karena dari awal mereka ketika mengajukan izin juga sudah berjanji untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkisme seperti yang dilakukan sore ini. Sehingga kepolisian saat ini sedang berjaga ketat untuk mengamankan di lokasi gedung Negara Gerahadi supaya massa aksi tidak kembali ke lokasi. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke studio, Sarah. Baik, rekan Fatimatus sudah laporkan beberapa massa aksi yang terkait mereka hari ini. Nah, apakah informasi saja mereka yang atau berapa jumlah massa amankan tersebut? Diulangi, Sarah, karena gangguan sinyal. Baik, terkait massa yang diamankan yang diduga memprovokasi demo hari ini, informasi berapa jumlah yang diamankan? Untuk jumlah pastinya kita belum mengkonfirmasi dari kepolisian, namun tadi tampak lebih dari satu yang diamankan. Bahkan yang tertangkap kamera ada 2 mahasiswa yang sudah diamankan oleh petugas dan dibawa ke dalam gedung Negara Gerahadi untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Mereka ditangkap ketika diamankan ya, ketika massa mulai dibubarkan paksa dan ketika masih memprovokasi untuk melakukan aksi-aksi anarkis, mereka terpaksa untuk ikut diamankan oleh kepolisian. Baik, terima kasih rekan Fatimatus Zahro, jurnalis Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Berpusat untuk mempersiapkan diri.
Rakyat bersatu. Kami dari Teatrikal Puska Visi. Dari Indonesia, cara ke depan. Saya persilakan. Tahun 98 kawan-kawan sekalian, ketika kita membaca sejarah, bahwasanya hari ini akan terulang kembali. Kawan-kawanku sekalian. Baru saja kena lempar-lempar ke arah petugas. Water cannon mulai bergerak dari mobil kepolisian dari Sabara. Sementara kepolisian terus melakukan imbauan kepada para aksi untuk menghentikan aksi-aksi anarkis. K9 juga mulai dikeluarkan. Kericuhan yang berujung pada pelemparan bom Molotov petasan mewarnai demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya di kawasan Jalan Suryo pada pantauan di lokasi sekira pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Kericuhan tersebut pecah setelah massa aksi melakukan orasi raya memblokade akses di sana. Terpantau ada sekitar 5 hingga 6 botol bom Molotov yang terlempar dan meletus ke arah pagar utama Gedung Gerahadi. Tampak juga bahwa pagar tersebut dijaga oleh ratusan orang personel kepolisian. Lemparan bom Molotov tersebut berasal dari massa di sisi utara pagar Gedung Gerahadi. Akibatnya beberapa ornamen bangunan di depan pagar gedung terbakar. Api juga menyambar pohon di depan pagar tersebut. Kemudian, berdasarkan pantauan Tribun Jatim, barikade kawat berduri tampak diseret menjauh dari barisan pasukan petugas kepolisian di depan pagar gedung. Kemudian beberapa orang massa aksi melakukan aksi pelemparan batu, bahkan petasan dan juga tongkat kayu ke arah pasukan kepolisian yang berjaga. Beberapa massa aksi juga melempar bebatuan, vas bunga, bahkan kayu ke arah deretan pasukan bertameng yang mengambil alih barisan pengamanan area Gedung Gerahadi Surabaya. Pemirsa, ribuan massa ini mereka kompak mengenakan baju serba dalam aksi demo tolak Undang-Undang TNI yang digelar sejak sore tadi di Gedung Gerahadi Surabaya. Aksi ini memanas sehingga polisi juga mengerahkan water cannon untuk memadamkan api dan juga untuk memukul mundur. Berdasarkan laporan yang tadi sudah disampaikan oleh jurnalis Tribun Jatim, Fatimah Zahra, bahwa kondisi saat ini sudah cukup kondusif karena massa aksi sudah mulai meninggalkan lokasi. Namun, beberapa orang diamankan atau dibawa oleh petugas karena diduga melakukan provokasi dalam aksi demo hari ini. Mereka dibawa ke dalam Gedung Gerahadi Surabaya. Meski demikian, kami belum mengetahui secara pasti jumlah orang yang diamankan oleh pihak kepolisian terkait demo hari ini. Tampak pemirsa, massa tadinya juga membakar ban di tengah jalan dan memblokade akses jalan tersebut, atau tepatnya jalan di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Ribuan orang dari berbagai elemen ini menggelar aksi demo untuk menolak Undang-Undang TNI yang baru beberapa hari lalu disahkan oleh pemerintah. Berbicara massa aksi, Jaya mengatakan bahwa kali ini merupakan suara rakyat yang tidak menghendaki adanya Orde Baru kembali bangkit melalui Undang-Undang TNI. Oleh karena itu, untuk menyampaikan aspirasi rakyat di Jawa Timur, Jaya menyampaikan 8 tuntutan. Yang pertama, tolak revisi TNI sekarang, kemudian tolak fungsi TNI dalam ranah sipil,
tolak fungsi TNI dalam operasi militer selain perang, terutama dalam ranah siber, bubarkan komando teritorial, tarik militer dari semua tanah Papua, lalu revisi Undang-Undang Peradilan Militer, kembalikan TNI ke Barak, copot jabatan-jabatan sipil. Pemirsa, aksi penolakan Undang-Undang TNI ini tidak hanya digelar atau berlangsung di Surabaya, namun di beberapa kota atau wilayah lainnya di Indonesia juga masyarakat dari berbagai elemen turut menggaungkan penolakan terkait Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Senjai. Safety bro. Safety, wartawan safety. Bersama saya, Sarah Dita. Aksi masyarakat menolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi mulai melakukan aksi anarkis pada Senin 24 Maret 2025. Pemirsa, sejak sore tadi, ribuan massa aksi kompak mengenakan baju berwarna hitam dan mulai berkumpul di depan Gedung Negara Gerahadi sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mereka berorasi menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Aksi ini mulai memanas ketika massa melemparkan batu hingga botol minuman. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jatim, Fatimatus Zahroh. Silakan rekan Matus. Ya, terima kasih Sarah. Tribuner, saat ini saya berada di dalam Gedung Negara Gerahadi, tempat di mana massa dari mahasiswa yang melakukan aksi penolakan Undang-Undang TNI di kawasan Jalan Gubernur Suryo. Ribuan massa yang kompak mengenakan pakaian hitam mulai berdatangan di Jalan Gubernur Suryo pukul 15. Mereka melakukan orasi dan menyampaikan aspirasinya untuk menolak Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Selain melakukan aksi, mereka mulai melakukan aksi-aksi anarkis di depan Gedung Negara Gerahadi, di mana mereka melempari para petugas pengamanan kepolisian, yaitu seluruh jajaran yang sudah standby di depan Gedung Negara Gerahadi dilempari botol minuman, kemudian batu, hingga massa aksi juga membawa bom molotov yang dilemparkan ke arah petugas. Aksi ini menyulut dan memprovokasi massa aksi yang lain sehingga terjadi kericuhan yang cukup dramatis begitu ya, terjadi di depan Gedung Negara Gerahadi. Dari pihak kepolisian melakukan pengamanan, langkah-langkah mengamankan situasi dengan menembakkan water cannon ke arah massa untuk meredam aksi massa agar tidak semakin anarkis. Dari Kapolres Tabes Surabaya, Kapolres Tabes Tanjung Perak juga mengimbau secara terus-menerus agar massa menjaga tensinya untuk tidak semakin memanas dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis.
Saat ini massa sudah mulai dipaksa bubar oleh kepolisian, bahkan sejumlah mahasiswa yang dinilai sebagai provokator juga sudah mulai diamankan oleh petugas dan dibawa ke dalam gedung negara Gerahadi untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Sementara itu massa aksi sudah tampak bubar dan meninggalkan gedung negara Gerahadi, dan para kepolisian juga masih memblokade kawasan Jalan Gubernur Surya supaya tidak ada massa yang terus berdatangan atau kembali ke lokasi aksi begitu. Masyarakat dari mahasiswa khususnya melakukan aksi ini dalam rangka untuk penolakan Undang-Undang TNI, di mana mereka menilai pengesahan Undang-Undang TNI yang dilakukan pemerintah baru-baru ini mencederai demokrasi dan reformasi yang telah berjalan saat ini. Massa meminta agar undang-undang tersebut dicabut supaya reformasi dan demokrasi ini terus berjalan, tidak kembali ke masa yang lampau. Saat ini tadi pihak dari pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sempat memutarkan Asmaul Husna untuk mendinginkan suasana, terutama saat ini juga masih dilakukan puasa di bulan Ramadan, dan diharapkan tindakan-tindakan anarkis tidak dilakukan oleh massa aksi yang menyuarakan penolakan Undang-Undang TNI dari Surabaya depan gedung negara Gerahadi. Saat ini massa sudah dipukul mundur dan kondisi cukup kondusif, tapi pihak pengamanan masih terus berjaga dan standby sembari melakukan pengawasan jangan sampai ada tindakan-tindakan yang anarkis lagi. Karena tadi juga massa melakukan pembakaran ban, kemudian mencabut secara paksa umbul-umbul yang ada di depan gedung negara Gerahadi dan dilemparkan ke arah petugas pengamanan. Ada korban dari pihak kepolisian yang sempat tadi tampak terluka karena terlempar batu oleh massa aksi. Tindakan anarkis ini sangat disayangkan terutama oleh petugas, karena dari awal mereka ketika mengajukan izin juga sudah berjanji untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkisme seperti yang dilakukan sore ini. Sehingga kepolisian saat ini sedang berjaga ketat untuk mengamankan di lokasi gedung negara Gerahadi supaya massa aksi tidak kembali ke lokasi. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke studio, Sarah. Baik, rekan Fatimatus sudah laporkan beberapa massa aksi yang terkait mereka hari ini. Nah, apakah informasi saja mereka yang atau berapa jumlah massa amankan tersebut? Diulangi, Sarah, karena gangguan sinyal. Baik, terkait massa yang diamankan yang diduga memprovokasi demo hari ini, informasi berapa jumlah yang diamankan? Untuk jumlah pastinya kita belum mengkonfirmasi dari kepolisian, namun tadi tampak lebih dari satu yang diamankan. Bahkan yang tertangkap kamera ada 2 mahasiswa yang sudah diamankan oleh petugas dan dibawa ke dalam gedung negara Gerahadi untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Mereka ditangkap ketika diamankan ya, ketika masa mulai dibubarkan paksa, dan ketika masih memprovokasi untuk melakukan aksi-aksi anarkis, mereka terpaksa untuk ikut diamankan oleh kepolisian. Baik, terima kasih rekan Fatimatus Zahroh, jurnalis Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Berpusat untuk mempersiapkan diri. Rakyat bersatu. Rakyat bersatu. Kami dari Teatrikal Puska Visi Dari Indonesia, saya ke depan. Saya persilakan. Tahun 98 kawan-kawan sekalian, ketika kita membaca sejarah, bahwasanya hari ini akan terulang kembali. Kawan-kawanku sekalian, Baru saja kena lempar-lempar.
ke arah petugas. Water cannon mulai bergerak dari mobil kepolisian dari Sabara. Sementara kepolisian terus melakukan imbauan kepada para aksi untuk menghentikan aksi-aksi anarkis. K9 juga mulai dikeluarkan. Kericuhan yang berujung pada pelemparan bom Molotov petasan mewarnai demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya di kawasan Jalan Suryo pada pantauan di lokasi sekira pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Kericuhan tersebut pecah setelah massa aksi melakukan orasi raya memblokade akses di sana. Terpantau ada sekitar 5 hingga 6 botol bom Molotov yang terlempar dan meletus ke arah pagar utama Gedung Gerahadi. Tampak juga bahwa pagar tersebut dijaga oleh ratusan orang personel kepolisian. Lemparan bom Molotov tersebut berasal dari massa di sisi utara pagar Gedung Gerahadi. Akibatnya beberapa ornamen bangunan di depan pagar gedung terbakar. Api juga menyambar pohon di depan pagar tersebut. Kemudian, berdasarkan pantauan Tribun Jatim, barikade kawat berduri tampak diseret menjauh dari barisan pasukan petugas kepolisian di depan pagar gedung. Kemudian beberapa orang massa aksi melakukan aksi pelemparan batu, bahkan petasan dan juga tongkat kayu ke arah pasukan kepolisian yang berjaga. Beberapa massa aksi juga melempar bebatuan, vas bunga, bahkan kayu ke arah deretan pasukan bertameng yang mengambil alih barisan pengamanan area Gedung Gerahadi Surabaya. Pemirsa, ribuan massa ini mereka kompak mengenakan baju serba dalam aksi demo tolak Undang-Undang TNI yang digelar sejak sore tadi di Gedung Gerahadi Surabaya. Aksi ini memanas sehingga polisi juga mengerahkan water cannon untuk memadamkan api dan juga untuk memukul mundur. Berdasarkan laporan yang tadi sudah disampaikan oleh jurnalis Tribun Jatim, Fatimah Zahro, bahwa kondisi saat ini sudah cukup kondusif karena massa aksi sudah mulai meninggalkan lokasi. Namun, beberapa orang diamankan atau dibawa oleh petugas karena diduga melakukan provokasi dalam aksi demo hari ini. Mereka dibawa ke dalam Gedung Gerahadi Surabaya. Meski demikian, kami belum mengetahui secara pasti jumlah orang yang diamankan oleh pihak polisian terkait demo hari ini. Tampak pemirsa, massa tadinya juga membakar ban di tengah jalan dan memblokade akses jalan tersebut, atau tepatnya jalan di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Ribuan orang dari berbagai elemen ini menggelar aksi demo untuk menolak Undang-Undang TNI yang baru beberapa hari lalu disahkan oleh pemerintah. Berbicara massa aksi, Jaya mengatakan bahwa kali ini merupakan suara rakyat yang tidak menghendaki adanya Orde Baru kembali bangkit melalui Undang-Undang TNI. Oleh karena itu, untuk menyampaikan aspirasi rakyat di Jawa Timur, Jaya menyampaikan 8 tuntutan. Yang pertama, tolak revisi TNI sekarang, kemudian tolak fungsi TNI dalam ranah sipil, tolak fungsi TNI dalam operasi militer selain perang, terutama dalam ranah siber, bubarkan komando teritorial, tarik militer dari semua tanah Papua, lalu revisi Undang-Undang Peradilan Militer, kembalikan TNI ke Barak, copot jabatan-jabatan sipil. Pemirsa, aksi penolakan Undang-Undang TNI ini tidak hanya digelar atau berlangsung di Surabaya, namun di beberapa kota atau wilayah lainnya di Indonesia juga masyarakat dari berbagai elemen turut menggaungkan penolakan terkait Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR RI.
Tapi senjai. Safety bro. Safety, wartawan safety. Bersama saya, Sarah Dita. Aksi masyarakat menolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi mulai melakukan aksi anarkis pada Senin 24 Maret 2025. Pemirsa, sejak sore tadi, ribuan massa aksi kompak mengenakan baju berwarna hitam dan mulai berkumpul di depan Gedung Negara Gerahadi sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mereka berorasi menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Aksi ini mulai memanas ketika massa melemparkan batu hingga botol minuman. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jatim, Fatimatus Zahroh. Silakan rekan Matus. Ya, terima kasih Sarah. Tribuners, saat ini saya berada di dalam Gedung Negara Gerahadi, tempat di mana massa dari mahasiswa yang melakukan aksi penolakan Undang-Undang TNI di kawasan Jalan Gubernur Suryo. Ribuan massa yang kompak mengenakan pakaian hitam mulai berdatangan di Jalan Gubernur Suryo pukul 15. Mereka melakukan orasi dan menyampaikan aspirasinya untuk menolak Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Selain melakukan aksi, mereka mulai melakukan aksi-aksi anarkis di depan Gedung Negara Gerahadi, di mana mereka melempari para petugas pengamanan kepolisian, yaitu seluruh jajaran yang sudah standby di depan Gedung Negara Gerahadi dilempari botol minuman, kemudian batu, hingga massa aksi juga membawa bom molotov yang dilemparkan ke arah petugas. Aksi ini menyulut dan memprovokasi massa aksi yang lain sehingga terjadi kericuhan yang cukup dramatis begitu ya, terjadi di depan Gedung Negara Gerahadi. Dari pihak kepolisian melakukan pengamanan, langkah-langkah mengamankan situasi dengan menembakkan water cannon ke arah massa untuk meredam aksi massa agar tidak semakin anarkis. Dari Kapolres Tabes Surabaya, Kapolres Tabes Tanjung Perak juga mengimbau secara terus-menerus agar massa menjaga tensinya untuk tidak semakin memanas dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Saat ini massa sudah mulai dipaksa bubar oleh kepolisian, bahkan sejumlah mahasiswa yang dinilai sebagai provokator juga sudah mulai diamankan oleh petugas dan dibawa ke dalam Gedung Negara Gerahadi untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Sementara itu massa aksi sudah tampak bubar dan meninggalkan Gedung Negara Gerahadi, dan para kepolisian juga masih memblokade kawasan Jalan Gubernur Suryo supaya tidak ada massa yang terus berdatangan atau kembali ke lokasi aksi begitu. Masyarakat dari mahasiswa khususnya melakukan aksi ini dalam rangka untuk penolakan Undang-Undang TNI, di mana mereka menilai pengesahan Undang-Undang TNI yang dilakukan pemerintah baru-baru ini mencederai demokrasi dan reformasi yang telah berjalan saat ini. Massa meminta agar
undang-undang tersebut dicabut supaya reformasi dan demokrasi ini terus berjalan, tidak kembali ke masa yang lampau. Saat ini tadi pihak dari pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sempat memutarkan Asmaul Husna untuk mendinginkan suasana, terutama saat ini juga masih dilakukan puasa di bulan Ramadan, dengan diharapkan tindakan-tindakan anarkis tidak dilakukan oleh massa aksi yang menyuarakan penolakan Undang-Undang TNI dari Surabaya depan Gedung Negara Gerahadi. Saat ini massa sudah dipukul mundur dan kondisi cukup kondusif, tapi pihak pengamanan masih terus berjaga dan standby sembari melakukan pengawasan jangan sampai ada tindakan-tindakan yang anarkis lagi. Karena tadi juga massa melakukan pembakaran ban, kemudian mencabut secara paksa umbul-umbul yang ada di depan Gedung Negara Gerahadi dan dilemparkan ke arah petugas pengamanan. Ada korban dari pihak kepolisian yang sempat tadi tampak terluka karena terlempar batu oleh massa aksi. Tindakan anarkis ini sangat disayangkan terutama oleh petugas karena dari awal mereka ketika mengajukan izin juga sudah berjanji untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkisme seperti yang dilakukan sore ini. Sehingga kepolisian saat ini sedang berjaga ketat untuk mengamankan di lokasi Gedung Negara Gerahadi supaya massa aksi tidak kembali ke lokasi. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke studio, Sarah. Baik, rekan Fatimatus sudah laporkan beberapa massa aksi yang terkait mereka hari ini. Nah, apakah informasi saja mereka yang atau berapa jumlah massa amankan tersebut? Diulangi, Sarah, karena gangguan sinyal. Baik. Terkait massa yang diamankan yang diduga memprovokasi demo hari ini, informasi berapa jumlah yang diamankan? Untuk jumlah pastinya kita belum mengkonfirmasi dari kepolisian, namun tadi tampak lebih dari satu yang diamankan. Bahkan yang tertangkap kamera ada 2 mahasiswa yang sudah diamankan oleh petugas dan dibawa ke dalam Gedung Negara Gerahadi untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Mereka ditangkap ketika diamankan ya, ketika massa mulai dibubarkan paksa dan ketika masih memprovokasi untuk melakukan aksi-aksi anarkis, mereka terpaksa untuk ikut diamankan oleh kepolisian. Baik, terima kasih rekan Fatimatus Zahro, jurnalis Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Berpusat untuk mempersiapkan diri. Rakyat bersatu. Rakyat bersatu. Kami dari Teatrikal Puska Visi Dari Indonesia, saya ke depan. Saya persilakan. Tahun 98 kawan-kawan sekalian, ketika kita membaca sejarah, bahwasanya hari ini akan terulang kembali. Kawan-kawanku sekalian, Baru saja kena lempar-lempar ke arah petugas. Water cannon mulai bergerak dari mobil kepolisian dari Sabara. Sementara kepolisian terus melakukan imbauan kepada para aksi untuk menghentikan aksi-aksi anarkis. K9 juga mulai dikeluarkan. Kericuhan yang berujung pada pelemparan bom Molotov petasan mewarnai demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya di kawasan Jalan Suryo pada pantauan di lokasi
Sekira pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, kericuhan tersebut pecah setelah massa aksi melakukan orasi raya memblokade akses di sana. Terpantau ada sekitar 5 hingga 6 botol bom molotov di sana. Terpantau ada sekitar 5 hingga 6 botol bom molotov yang terlempar dan meletus ke arah pagar utama gedung Gerahadi. Tampak juga bahwa pagar tersebut dijaga oleh ratusan orang personel kepolisian. Lemparan bom molotov tersebut berasal dari massa di sisi utara pagar gedung Gerahadi. Akibatnya beberapa ornamen bangunan di depan pagar gedung terbakar. Api juga menyambar pohon di depan pagar tersebut. Kemudian, berdasarkan pantauan Tribun Jatim, barikade kawat berduri tampak diseret menjauh dari barisan pasukan petugas kepolisian di depan pagar gedung. Kemudian beberapa orang massa aksi melakukan aksi pelemparan batu, bahkan petasan dan juga tongkat kayu ke arah pasukan kepolisian yang berjaga. Beberapa massa aksi juga melempar bebatuan, vas bunga, bahkan kayu ke arah deretan pasukan bertameng yang mengambil alih barisan pengamanan area Gedung Gerahadi Surabaya. Pemirsa, ribuan massa ini mereka kompak mengenakan baju serba dalam aksi demo tolak Undang-Undang TNI yang digelar sejak sore tadi di Gedung Gerahadi Surabaya. Aksi ini memanas sehingga polisi juga mengerahkan water cannon untuk memadamkan api dan juga untuk memukul mundur. Berdasarkan laporan yang tadi sudah disampaikan oleh jurnalis Tribun Jatim, Fatimatul Zahro, bahwa kondisi saat ini sudah cukup kondusif karena massa aksi sudah mulai meninggalkan lokasi. Namun, beberapa orang diamankan atau dibawa oleh petugas karena diduga melakukan provokasi dalam aksi demo hari ini. Mereka dibawa ke dalam Gedung Gerahadi Surabaya. Meski demikian, kami belum mengetahui secara pasti jumlah orang yang diamankan oleh pihak kepolisian terkait demo hari ini. Tampak pemirsa, massa tadinya juga membakar ban di tengah jalan dan memblokade akses jalan tersebut, atau tepatnya jalan di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Ribuan orang dari berbagai elemen ini menggelar aksi demo untuk menolak Undang-Undang TNI yang baru beberapa hari lalu disahkan oleh pemerintah. Berbicara massa aksi, Jaya mengatakan bahwa kali ini merupakan suara rakyat yang tidak menghendaki adanya Orde Baru kembali bangkit melalui Undang-Undang TNI. Oleh karena itu, untuk menyampaikan aspirasi rakyat di Jawa Timur, Jaya menyampaikan 8 tuntutan. Yang pertama, tolak revisi TNI sekarang, kemudian tolak fungsi TNI dalam ranah sipil, tolak fungsi TNI dalam operasi militer selain perang, terutama dalam ranah siber, bubarkan komando teritorial, tarik militer dari semua tanah Papua, lalu revisi Undang-Undang Peradilan Militer, kembalikan TNI ke barak, copot jabatan-jabatan sipil. Pemirsa, aksi penolakan Undang-Undang TNI ini tidak hanya digelar atau berlangsung di Surabaya, namun di beberapa kota atau wilayah lainnya di Indonesia juga masyarakat dari berbagai elemen turut menggaungkan penolakan terkait Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR RI.
Sinjai, Sinjai. Safety, safety, bro. Safety, wartawan safety. Bersama saya, Sarah Dita. Aksi masyarakat menolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi mulai melakukan aksi anarkis pada Senin 24 Maret 2025. Pemirsa, sejak sore tadi, ribuan massa aksi kompak mengenakan baju berwarna hitam dan mulai berkumpul di depan Gedung Negara Gerahadi sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mereka berorasi menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Aksi ini mulai memanas ketika massa melemparkan batu hingga botol minuman. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jatim, Fatimatus Zahroh. Silakan rekan Matus. Ya, terima kasih, Sarah. Tribuner, saat ini saya berada di dalam Gedung Negara Gerahadi, tempat di mana massa dari mahasiswa yang melakukan aksi penolakan Undang-Undang TNI di kawasan Jalan Gubernur Suryo. Ribuan massa yang kompak mengenakan pakaian hitam mulai berdatangan di Jalan Gubernur Suryo pukul 15. Mereka melakukan orasi dan menyampaikan aspirasinya untuk menolak Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Selain melakukan aksi, mereka mulai melakukan aksi-aksi anarkis di depan Gedung Negara Gerahadi, di mana mereka melempari para petugas pengamanan kepolisian, yaitu seluruh jajaran yang sudah standby di depan Gedung Negara Gerahadi dilempari botol minuman, kemudian batu, hingga massa aksi juga membawa bom molotov yang dilemparkan ke arah petugas. Aksi ini menyulut dan memprovokasi massa aksi yang lain sehingga terjadi kericuhan yang cukup dramatis begitu ya, terjadi di depan Gedung Negara Gerahadi. Dari pihak kepolisian melakukan pengamanan, langkah-langkah mengamankan situasi dengan menembakkan water cannon ke arah massa untuk meredam aksi massa agar tidak semakin anarkis. Dari Kapolres Tabes Surabaya, Kapolres Tabes Tanjung Perak juga mengimbau secara terus-menerus agar massa menjaga tensinya untuk tidak semakin memanas dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Saat ini massa sudah mulai dipaksa bubar oleh kepolisian, bahkan sejumlah mahasiswa yang dinilai sebagai provokator juga sudah mulai diamankan oleh petugas dan dibawa ke dalam Gedung Negara Gerahadi untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Sementara itu massa aksi sudah tampak bubar dan meninggalkan Gedung Negara Gerahadi, dan para kepolisian juga masih memblokade kawasan Jalan Gubernur Suryo supaya tidak ada massa yang terus berdatangan atau kembali ke lokasi aksi begitu. Masyarakat dari mahasiswa khususnya melakukan aksi ini dalam rangka untuk penolakan Undang-Undang TNI, di mana mereka menilai pengesahan Undang-Undang TNI yang dilakukan pemerintah baru-baru ini mencederai demokrasi dan reformasi yang telah berjalan saat ini. Massa meminta agar undang-undang tersebut dicabut supaya reformasi dan demokrasi ini terus berjalan, tidak kembali ke masa yang lampau. Saat ini tadi pihak dari pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sempat memutarkan Asmaul Husna untuk mendinginkan suasana, terutama saat ini juga masih dilakukan puasa di bulan Ramadan, dan diharapkan tindakan-tindakan anarkis tidak dilakukan oleh massa aksi yang menyuarakan penolakan Undang-Undang TNI dari Surabaya depan Gedung Negara Gerahadi. Saat ini massa sudah dipukul mundur dan kondisi cukup kondusif, tapi pihak pengamanan masih terus berjaga dan standby sembari melakukan pengawasan jangan sampai ada tindakan-tindakan yang anarkis lagi. Karena tadi juga massa melakukan pembakaran ban, kemudian melepas
mencabut secara paksa umbul-umbul yang ada di depan Gedung Negara Gerahadi dan dilemparkan ke arah petugas pengamanan. Ada korban dari pihak kepolisian yang sempat tadi tampak terluka karena terlempar batu oleh massa aksi. Tindakan anarkis ini sangat disayangkan terutama oleh petugas karena dari awal mereka ketika mengajukan izin juga sudah berjanji untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkisme seperti yang dilakukan sore ini. Sehingga kepolisian saat ini sedang berjaga ketat untuk mengamankan di lokasi Gedung Negara Gerahadi supaya massa aksi tidak kembali ke lokasi. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke studio, Sarah. Baik, rekan Fatimatus sudah laporkan beberapa massa aksi yang terkait mereka hari ini. Nah, apakah informasi saja mereka yang atau berapa jumlah masa amankan tersebut? Diulangi, Sarah, karena gangguan sinyal. Baik, terkait masa yang diamankan yang diduga memprovokasi demo hari ini, informasi berapa jumlah yang diamankan? Untuk jumlah pastinya kita belum mengkonfirmasi dari kepolisian, namun tadi tampak lebih dari satu yang diamankan. Bahkan yang tertangkap kamera ada 2 mahasiswa yang sudah diamankan oleh petugas dan dibawa ke dalam Gedung Negara Gerahadi untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Mereka ditangkap ketika diamankan ya, ketika masa mulai dibubarkan paksa dan ketika masih memprovokasi untuk melakukan aksi-aksi anarkis, mereka terpaksa untuk ikut diamankan oleh kepolisian. Baik, terima kasih rekan Fatimatus Zahro, jurnalis Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Berpusat untuk mempersiapkan diri. Rakyat bersatu. Rakyat bersatu. Kami dari Teatrikal Puska Visi Dari Indonesia, saya ke depan. Saya persilakan. Tahun 98 kawan-kawan sekalian, ketika kita membaca sejarah, bahwasanya hari ini akan terulang kembali. Kawan-kawanku sekalian, Baru saja kena lempar-lempar ke arah petugas. Water cannon mulai bergerak dari mobil kepolisian dari Sabara. Sementara kepolisian terus melakukan imbauan kepada para aksi untuk menghentikan aksi-aksi anarkis. K9 juga mulai dikeluarkan. Kericuhan yang berujung pada pelemparan bom Molotov petasan mewarnai demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya di kawasan Jalan Suryo pada pantauan di lokasi sekira pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Kericuhan tersebut pecah setelah massa aksi melakukan orasi raya memblokade akses di sana. Terpantau ada sekitar 5 hingga 6 botol bom Molotov yang terlempar dan meletus ke arah pagar utama Gedung Gerahadi. Tampak juga bahwa pagar tersebut dijaga oleh ratusan orang personel kepolisian. Lemparan bom Molotov tersebut berasal dari massa di sisi utara pagar Gedung Gerahadi. Akibatnya beberapa ornamen bangunan di depan pagar gedung terbakar. Api juga menyambar pohon di depan pagar tersebut. Kemudian, berdasarkan pantauan Tribun Jatim,
Barikade kawat berduri tampak diseret menjauh dari barisan pasukan petugas kepolisian di depan pagar gedung. Kemudian beberapa orang massa aksi melakukan aksi pelemparan batu, bahkan petasan dan juga tongkat kayu ke arah pasukan kepolisian yang berjaga. Beberapa massa aksi juga melempar bebatuan, vas bunga, bahkan kayu ke arah deretan pasukan bertameng yang mengambil alih barisan pengamanan area Gedung Graha di Surabaya. Pemirsa, ribuan massa ini mereka kompak mengenakan baju serba dalam aksi demo tolak Undang-Undang TNI yang digelar sejak sore tadi di Gedung Graha di Surabaya. Aksi ini memanas sehingga polisi juga mengerahkan water cannon untuk memadamkan api dan juga untuk memukul mundur. Berdasarkan laporan yang tadi sudah disampaikan oleh jurnalis Tribun Jatim, Fatimah Zahra, bahwa kondisi saat ini sudah cukup kondusif karena massa aksi sudah mulai meninggalkan lokasi. Namun, beberapa orang diamankan atau dibawa oleh petugas karena diduga melakukan provokasi dalam aksi demo hari ini. Mereka dibawa ke dalam Gedung Graha di Surabaya. Meski demikian, kami belum mengetahui secara pasti jumlah orang yang diamankan oleh pihak kepolisian terkait demo hari ini. Tampak pemirsa, massa tadinya juga membakar ban di tengah jalan dan memblokade akses jalan tersebut, atau tepatnya jalan di depan Gedung Negara Graha di Surabaya. Ribuan orang dari berbagai elemen ini menggelar aksi demo untuk menolak Undang-Undang TNI yang baru beberapa hari lalu disahkan oleh pemerintah. Berbicara massa aksi, Jaya mengatakan bahwa kali ini merupakan suara rakyat yang tidak menghendaki adanya Orde Baru Bali bangkit melalui Undang-Undang TNI. Oleh karena itu, untuk menyampaikan aspirasi rakyat di Jawa Timur, Jaya menyampaikan 8 tuntutan. Yang pertama, tolak revisi TNI sekarang, kemudian tolak fungsi TNI dalam ranah sipil, tolak fungsi TNI dalam operasi militer selain perang, terutama dalam ranah siber, bubarkan komando teritorial, tarik militer dari semua tanah Papua, lalu revisi Undang-Undang Peradilan Militer, kembalikan TNI ke barak, copot jabatan-jabatan sipil. Pemirsa, aksi penolakan Undang-Undang TNI ini tidak hanya digelar atau berlangsung di Surabaya, namun di beberapa kota atau wilayah lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.